Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mungkin perjumpaan pertama ya di KM. Nah, di sini saya akan mencoba media baru daring yaitu menggunakan Paint. Kira-kira bisa nggak ya? Untuk buat pembelajaran di daring. Oke. Di sini kita akan belajar tentang rinitis dan glaukoma. Oke. Langsung saja. Di sini kita ada dua materi rinitis dan glaukoma. Kita akan mulai dari yang rinitis. Kenapa? Nggak ada alasan sih sebenarnya. Kita langsung aja. Nah, di rinitis ada dua kata yaitu rini dan is. Nah, teman-teman, biar mengingatnya harus pola-pola ini. Rino itu berarti hidung. Kalau is berarti inflamasi atau adanya infeksi. Rinitis adalah infeksi atau inflamasi yang bisa terjadi di hidung. Oke, di sini kita punya hidung. Kita akan gambar di sini. Oke, aman. Oke, seperti sihir, bagus lah. Nah, di sini ada lubang hidung. Di dalam hidung ini terdapat beberapa mukosa. Ini adalah sebagai pelindung dari udara yang masuk. Selain juga di sini ada tulang. Nah, tulang ini berfungsi sebagai pelindung dari hidung juga. Disebut kongka karena bentuknya. Oke, di sini kita mempunyai hidung. Oke, kita kasih gambar hidung ini. Oh no. Nah, kalau kita melakukan perbesar dari mukosa ini, kita akan mendapatkan warna pink. Ini di sana warna pink dari sel. Ini juga saling berhubungan. Oke. Kita bisa kasih warna ini. Oke. Ya. Nah, tapi yang paling berbahaya bagi dari sel mukosa ini adalah imun. Imun sel yang berpengaruh di sini adalah mast cell atau juga bisa basofil. Mast cell dan basofil. Apa yang terjadi di sana? Itu adalah ketika ada alergen yang berasal dari lingkungan, terbentuk alergen seperti ini dan kalanya. Alergen ini bisa dari kapas, susu, bunga, serbuk sari yang menyebabkan terjadi reaksi terhadap sel yang ada di mukosa hidung.
hidung. Nah, kemudian apa yang terjadi dari reaksi tersebut akan menyebabkan terjadi perubahan, yaitu dia menjadi meradang memerah. Ingat inflamasi ada merah, terus panas dolor, nyeri, terus fungiselae, kalor, rebor, fungisela. Jadi memerah, membesar, gangguan pada fungsinya. Nah, ini terjadi. Jadi semakin parah, pengaruh dari sel-sel yang lain. Oh no. Pada dasarnya sebenarnya mast cell atau basofil itu adalah merupakan dari semua protein. Kita ambil di sini kuning. Nah, protein ini yang kemudian akan bereaksi ketika semuanya alergen masuk. Ya. Di sini bagian seperti ini, yang kuning tadi adalah merupakan protein dan disebut juga sebagai imunoglobulin atau disingkat sebagai IG. Nah, khusus untuk rinitis ini, alergi rinitis ini disebut namanya sebagai IgE. Nah, ada lain ketahui macam dari imunoglobulin itu adalah IgM. Oke, apa selanjutnya terjadi ketika semuanya IgE ini ada dan respon dari alergen yaitu adalah terjadi namanya overacting. Ya. Overacting. Ibaratnya teman-teman punya teman yang sedikit lebay ya. Jadi seharusnya biasa aja jadi biasa overactive. Nah, overactive terjadi pada rinitis ini yaitu disebar atau penyebar dari alergi ini disebut histamin. Ya. Sehingga histamin ini menyebabkan seluruh dari sel-sel mukosa yang ada dalam hidung menjadi overactive dan akhirnya mukosanya berlebih dan mengalami inflamasi. Pada orang normal harusnya tidak seperti itu. Mungkin akan mengalami reaksi, tetapi reaksinya sangat minimal. Tidak overactive. Kemudian apa sih yang terjadi? Yaitu di sini adalah pada mukosa zoom pada mukosa mengalami perubahan jadi bengkak kita kasih warna merah dan terus besar menjadi bengkak merah dan akhirnya bengkak semakin besar. Dan ini yang terjadi pada pasien alergi rinitis.
Kemudian selain dari kemudian apa yang terjadi, yaitu saya akan gambar itu di sini adanya mukosanya akibat dari overact menyebabkan terjadinya penumpukan bahkan di basis hidung keluar melalui lubang hidung dalam bentuk mukosa. Perlu diketahui juga bahwa semuanya di bagian sebelah sini ada namanya nasolacrima. Di sini adalah merupakan satu tube atau pipa yang menghubungkan ke batas sehingga dapat mengaliri dari air mata ke hidung. Maka kenapa kornya menangis, hidung juga akan mengamai banyak air karena ada nasolacrimal tube tadi. Selain itu juga ada bagian lubang lain yang ada di bagian sini. Itu adalah merupakan namanya saluran Eustachius. Saya akan gambar lubang itu seperti ini. Ya, nah ini adalah merupakan saluran Eustachius. Nah, lubang Eustachius ini menghubungkan ke telinga sehingga kenapa ketika semuanya mengalami pembengkakan menyebabkan terjadi risiko lubang ini akan tertutup. Ketika semuanya lubang ini tertutup, maka cairan yang ada di dalam hidung tidak bisa keluar dan juga ini telinga tidak bisa keluar sehingga menyebabkan terjadinya gangguan yang ada di telinga. Saya akan gambar telinga di sini. Gambar telinga di sini, mata ya. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa simptom. Dan ketika semuanya ini terus berlanjut lagi, inflamasi akan terus berjalan dan menyebabkan udara yang masuk dari hidung tidak bisa dengan baik menuju kepada saluran pernafasan sehingga akan mengalami gangguan pada paru-paru. Ya, jadi kita bisa simpulkan lagi gangguannya yang pada hidung menyebabkan gangguan pada telinga akibat lubang Eustachius, pada mata nasolacrimalis, terus pada saluran pernafasan akibat udaranya susah untuk masuk akibat terjadi hambatan. Oke, dari gambar ini yang penjelasan di sini kita bisa memprediksikan apa yang bisa terjadi gejala-gejala pada pasien yang mengalami rinitis ataupun alergi rinitis. Nah, yaitu tadi baik itu dari bagian mata ataupun dari sampai
ke bagian paru-paru apabila infeksinya menyebar.